Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang kedua anak-anak, pengukuran. Ya, tadi kita sudah belajar dimensi suatu besaran. Kemudian kita lanjutkan dengan materi pengukuran. Mengukur itu adalah membandingkan suatu besaran dengan satuan. Yang sering kalian lakukan itu misalnya pengukuran panjang atau pengukuran besaran panjang. Nah, kalau kalian ingin mengukur besaran panjang, alat ukurnya apa anak-anak? Bisa 1 mikrometer skrob, kemudian jangka sorong, kemudian yang ketiga penggaris. Kemudian yang kedua pengukuran besaran waktu. Kalau kalian mengukur besaran waktu, kalian bisa menggunakan stopwatch analog atau stopwatch digital. Bisa juga menggunakan jam ya. Jadi ini untuk mengukur besaran waktu. Kemudian untuk mengukur besaran massa, kalian bisa gunakan jenis-jenis neraca, diantaranya neraca Auhos, neraca Samalengan, dan neraca Dacin ya. Berikutnya pengukuran volume benda yang tidak beraturan ya. Jadi kalau kalian ingin mengukur, maka jenis alat ukurnya itu semua. Nah, di SMP dulu kalian sudah belajar cara menggunakan mikrometer skrob, jangka sorong, dan penggaris. Untuk tugas yang kedua, coba buat soal beserta penyelesaiannya yang terkait dengan penggunaan mikrometer skrob dan jangka sorong, masing-masing 2 nomor. Itu ya, jadi tugas yang kedua untuk hari ini, kalian buat soal dan penyelesaiannya yang terkait dengan mikrometer skrob dan jangka sorong. Ya, itu tugas yang kedua. Nah, ini kesalahan-kesalahan dalam pengukuran nanti juga bisa kalian baca ya. Ketiga jenis kesalahan itu bisa kesalahan umum, kesalahan sistematik, dan kesalahan acak. Masing-masing nanti pengertiannya bisa dibaca di buku paket. Ya. Berikutnya angka penting dan notasi ilmiah. Apa tuh yang dimaksud dengan angka penting? Angka penting itu adalah angka-angka yang diperoleh dari hasil mengukur. Itu angka penting. Angka penting itu adalah angka-angka yang diperoleh dari hasil mengukur. Misalnya kalian mengukur panjang meja, diperoleh angka 2,55 cm, maka 2,55 itu merupakan angka penting. Kemudian apakah ada angka tidak penting? Angka tidak penting disebut dengan angka eksak. Angka eksak itu adalah angka-angka yang diperoleh dari hasil mencacah. Misalnya saya menghitung jumlah siswa dalam satu kelas. Ada 32 anak. Berarti 32 bukan merupakan angka penting, tetapi angka eksak. Jadi kalian bisa bedakan apa yang dimaksud dengan angka penting dan angka eksak. Nah, kalau kalian disuruh mengoperasikan angka penting, ada aturan-aturan yang harus dilakukan. Di antaranya aturan atau operasi pembulatan, kemudian operasi penjumlahan dan pengurangan, operasi perkalian dan pembagian, kemudian yang keempat operasi pangkat dan akar. Ini semuanya ada ketentuannya. Ya, jadi kalau kalian disuruh mengoperasikan angka penting, nanti bisa dilihat di buku paket
masing-masing ketentuannya. Di sini tidak tertulis ya, namun bisa saya sebutkan saja, kalian bisa simak buku paketnya. Untuk menjumlahkan atau mengurangkan angka penting, jadi kalau misalnya panjang meja 2,55, lebarnya 3,2 misalnya. Untuk aturan angka penting, di situ ada beberapa aturan ya anak-anak. Jadi kalau kita memperoleh hasil mengukur itu nilainya semuanya tidak nol, maka semuanya angka penting. Jadi kalau 2,55 cm berarti ada angka 2, 5, dan 5. Semuanya bukan angka 0. Berarti ada 3 angka penting. Itu aturannya. Jadi semua angka bukan 0 adalah angka penting. Itu untuk aturan angka penting. Kemudian yang kedua, jika kita memperoleh hasil pengukurannya itu ada angka 0, tetapi terletak di antara angka bukan 0, maka angka 0 itu juga angka penting. Misalnya berapa? Panjangnya 101 cm. 101. Ada angka 0 tetapi terletak di antara angka bukan 0. Berarti itu adalah ada 3 angka penting. 1 angka penting, 0 angka penting, 1 di belakang juga angka penting. Itu ya. Jadi bisa dipelajari ke bawah bahwa itu ada beberapa aturan. Yang pertama tadi, jika kita menghasilkan semua angka bukan 0 itu adalah angka penting. Angka 0 di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Nah, berikutnya yang ketiga, angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0, ya, itu bukan angka penting anak-anak. Jadi misalnya panjangnya 100 cm, maka angka 00 itu bukan angka penting. Hanya ada 1 angka penting. Jadi kalau angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0 itu bukan angka penting. Angka 0 di sebelah kiri angka bukan 0 juga bukan angka penting. Misalnya panjangnya 0,2 meter, maka angka 0 di sebelah kiri angka bukan 0 itu juga bukan angka penting. Itu ya. Kemudian yang kelima, penulisan angka dengan 10 berpangkat itu juga bukan angka penting. Misalnya 2 kali 10 pangkat 5, maka hanya ada 1 angka penting. Itu aturan-aturan menentukan banyaknya angka penting. Berikutnya operasionalnya. Kalau kita bisa mengoperasionalkan angka penting itu misalnya dengan cara menjumlah atau mengurangkan, bisa mengalihkan atau membagi, kemudian bisa memangkatkan atau mengakarkan. Ya, untuk penjumlahan dan pengurangan angka penting tadi belum saya sebutkan ya. Untuk angka hasil mengukur itu disebut dengan angka penting, di mana angka yang paling belakang itu disebut dengan angka taksiran. Angka taksiran, misalnya 2,55, maka 5 yang paling belakang itu disebut dengan angka taksiran. Kemudian yang kedua tadi ada 3,2, maka 2 itu merupakan angka taksiran. Nah, kalau kita disuruh menjumlahkan atau mengurangkan angka penting, maka hasilnya hanya boleh mengandung 1 angka taksiran. Jadi, hasilnya harus dibulatkan sampai dengan angka taksiran yang pertama. Ya, jadi di sini belum ada contohnya, nanti kalian lihat di buku paket.
contoh bagaimana menjumlahkan atau mengurangkan angka hasil mengukur. Berikutnya untuk operasional perkalian dan pembagian, kalau kita disuruh mengalihkan atau membagi nilai angka hasil mengukur, maka hasilnya harus dibulatkan mengikuti banyaknya angka penting yang paling sedikit. Misalnya tadi kita disuruh mengalihkan panjang dan lebar benda. Panjangnya 2,55 itu ada 3 angka penting. Kemudian lebarnya 3,2 itu ada 2 angka penting. Setelah dikalikan, cara pengalihan matematik biasa, maka hasilnya harus hanya ada 2 angka penting. Karena 2,55 itu 3 angka penting, 3,2 itu 2 angka penting. Hasilnya harus dibulatkan, hanya mengandung 2 angka penting. Itu aturan perkalian dan pembagian. Nah, kemudian yang keempat, operasi pangkat dan akar. Kalau kita disuruh memangkatkan atau mengakarkan hasil pengukuran atau angka penting, maka hasilnya harus mengikuti banyaknya angka penting yang diakarkan atau dipangkatkan. Nah, itu aturan-aturan operasional angka penting. Untuk lebih lanjutnya kalian pelajari lagi di buku paket. Nah, tugas yang ketiga, kalian membuat soal operasional angka penting, di mana untuk penjumlahan dan pengurangan 1 soal, kemudian untuk perkalian dan pembagian 1 soal, dan untuk operasi pangkat dan akar ada 1 soal. 1 soal beserta penyelesaiannya. Itu ya anak-anak, tugas yang ketiga. Ya, silahkan pelajari lagi. Sama dikerjakan, ditulis tangan, kemudian difoto, dimasukkan ke Google Classroom untuk tugas hari ini. Demikian anak-anak, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, kalian bisa japri Bu Nunung. Siap membantu ya. Sampai jumpa.